Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Ini adalah kali ibadah keempat kita secara hybrid, yaitu ibadah secara tatap muka terbatas dan juga ibadah yang dilaksanakan secara live melalui Facebook live streaming. Saudara terkasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan senantiasa setelah 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan kembali bisa berjumpa lagi dengan jemaat bernama Kak Ekiat. Shalom Kak Ekiat, haleluya. Sudah 1 tahun 6 bulan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan bahwa PPKM minggu yang lalu diperpanjang selama 2 minggu. Selama 2 minggu hingga tanggal 18 Oktober 2021. 18 Oktober 2021 hingga Senin minggu depan, kita akan mendengarkan lagi pengumuman dari pemerintah apa yang dikatakan oleh pemerintah dalam masa PPKM ini. Kenapa saudara? Kita bersyukur juga kalau Jawa Bali sudah tidak lagi level 4. Dan ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang baru, aturan-aturan baru, PPKM mulai dilonggarkan. Anak-anak sudah kita bisa berjumpa di dalam pusat-pusat pertokoan. Mereka yang usia 12 tahun sudah bisa ke mal-mal, tempat perbelanjaan. Dan juga yang hobi nonton, sekarang kalau dulu nonton ke bioskop nggak ada snacknya saudara. Sekarang snacknya dibuka. Orang jualan makanan boleh, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan juga tempat fitness, kalau dulu orang suka fitness hobi, biasanya di mal-mal banyak tempat-tempat fitness selama 1 tahun 6 bulan tidak buka, sekarang baru buka saudara. Saya juga kaget ketika beberapa hari yang lalu saya ke tempat sebuah perbelanjaan, ternyata tempat fitnessnya udah buka, ternyata pemerintah sudah melonggarkan dan bisa 25% dari kapasitas boleh berolahraga. Saudara terkasih dalam Tuhan, Pak Michael udah siap-siap saja tangannya. Haleluya. Tetapi saya ingatkan bahwa Indonesia masih darurat corona. Kenapa saudara terkasih Tuhan? Saya ingatkan ternyata kemarin saya nonton berita di Jakarta saja masih yang nomor 1 tertinggi, terbanyak yang bergejala yang langsung COVID-19 positif saudara. Dalam 1 hari kemarin saya mendengar berita 150 orang walaupun jumlahnya jauh sedikit dibandingkan masa-masa ketika COVID lagi tinggi-tingginya sekitar 8.000-9.000 per hari. Ini 150 orang tetapi masih yang tertinggi di Indonesia. Makanya saudara terkasih dalam Tuhan tidak lupa senantiasa saya ingatkan protokol kesehatan adalah vaksin terbaik. Sekalipun saudara dan saya sudah divaksin mungkin 2 kali, mungkin 3 kali sebagai nakes. Petugas kesehatan, tetapi saudara dan saya harus melaksanakan senantiasa 3M. Menggunakan masker senantiasa, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun, ataupun menggunakan hand sanitizer dan menjaga jarak. Saudara terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini, firman Tuhan diambil dalam firman Injil Lukas pasal 16. Lukas pasal 16. Mulai ayat 19 sampai ayat ke-31. Lukas 16 ayat 19-31 ini adalah perjalanan Tuhan Yesus waktu itu dia memberitakan kabar baik. Sebelumnya kalau kita melihat di situ ada beberapa perikop mengenai Tuhan Yesus mengajar setia dalam perkara yang kecil. Mengenai siapa Tuhanmu? Apakah Tuhan ataukah Mamon? Dan Lukas pasal 16 ayat ke-19 ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judulnya Orang Kaya dan Lazarus yang Miskin. The Rich Man and Lazarus. Mulai ayat 19 saudara terkasih dalam Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut,
ia memandang ke atas dan jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu dan ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah lukisan yang dituliskan di awal abad 17, yaitu tahun 1600-an oleh seorang pelukis yang bernama Domenico Vetti. Kalau lihat dari namanya, kemungkinan dia orang mana saudara? Dia orang Bali? Bukan saudara. Belakangnya aja Vetti. Wah, ini biasa seperti fettuccine Italiano. Wah, orang Itali Pak. Ya kemungkinan besar ada orang Italia, dia menggambarkan peristiwa apa yang dituliskan dalam firman Allah yang kita baca ini. Dan juga diberikan judulnya, lukisannya itu The Parable of Lazarus and the Rich Man. Artinya perumpamaan Lazarus dan orang kaya. Saudara terkasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan juga berbagai orang menafsirkan bahwa ini adalah sebuah parabel atau sebuah perumpamaan saja Pak. Tetapi ada sebagian para ahli mendefinisikan ini bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan biasanya tidak dituliskan secara jelas mengenai nama-nama dan juga tempat-tempat. Tidak mungkin ditulis dengan nama Lazarus. Lazarus artinya El-Azar. Artinya orang yang diberkati Tuhan. Tuhan yang menolong. Dan juga di situ ada Bapak Abraham. Artinya cerita ini Tuhan Yesus katakan berarti ada hal yang benar-benar sepertinya ini benar-benar terjadi. Karena Tuhan Yesus tidak menuliskan mengumpamakan tetapi real nyata. Dan tema pada pagi hari ini firman Allah adalah pesan dari alam kekekalan saudara. Untung saya tidak beri judul pesan dari dalam kubur saudara. Angker orang kagak mau dengar saudara. Dimatikan Facebooknya saudara. Pesan dari kubur. Tapi pesan dari alam kekekalan. Mengenai seorang Lazarus, orangnya miskin dan seorang yang sangat amat kaya. Lukas pasal 16 ayat 22 sampai 23 mengatakan. Kemudian matilah. Orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati. Lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham. Dan Lazarus duduk di pangkuannya.
Saudara, yang menjadi pertanyaan, what happened after that? Apa yang terjadi setelah kehidupan ini, setelah kematian engkau mengalami satu kematian, apa yang terjadi? Orang ateis berkata, tidak ada namanya surga, tidak ada namanya neraka. Kalau kita mati sudah habis lenyap. Tetapi firman Allah yang kita baca ini jelas. Ada suatu kehidupan setelah kematian ini, saudara. Artinya apa? Heaven and hell are real. Nyata bahwa surga dan neraka itu. Tuhan Yesus yang berkata surga itu nyata. Neraka itu nyata, saudara terkasih dalam Tuhan. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah berkata Kisah Rasul 4 ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya saudara dan saya diselamatkan. Inilah dasar dari iman orang percaya, dasar dari orang iman orang Kristen, saudara. Bahwa Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Karena setiap orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Tidak seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang suci. Selain daripada Dia, dari Kristus Yesus Allah yang menjadi manusia. Yang mau menolong saudara dan saya untuk menyelamatkan dari dosa. Dan Dia menjadikan dirinya sebagai yang berdosa untuk menggantikan saudara dan saya. Dengan hukuman, dengan cambukan yang seharusnya dan saudara dan saya terima. Yaitu dalam kematian kekal, Yesus mengalaminya. Yesus mengalaminya ketika firman Allah berkata, Eloi, Eloi lama sabaktani, Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Itulah yang seharusnya terjadi kehidupan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan meninggalkan saudara dan saya ketika engkau tidak di dalam bersama dengan Allah. Ketika engkau dipisahkan dari Allah. Setelah kehidupan, setelah kematian itu, yaitu dalam neraka, saudara. Saudara terkasih dalam Tuhan, ingatlah. Heaven is real. Surga itu nyata. Hell is real. Neraka itu nyata, saudara. Iman Kristen mengatakan Roma 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Bukan berapa banyak kebaikanmu dalam hidup ini, walaupun kita harus menjadi orang yang baik. Bukan berapa hebat engkau keluarkan dana-dana dari kantongmu, dari usahamu, dari kekayaanmu buat orang-orang yang membutuhkan sekalipun. Itu adalah menjadi bagian orang percaya ketika Tuhan sudah selamatkan saudara dan saya. Kita harus melakukan firman Allah, berbagi bagi orang yang membutuhkan. Tapi sudahkah saudara berdoa dan mengaku, Tuhan aku orang berdosa. Aku butuh Engkau, Juru Selamat Yesus Kristus. Masuklah menjadi Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat dalam hidupku. Maka saudara dan saya diselamatkan. Itulah iman Kristen, iman orang percaya. Saudara terkasih, ada sebuah cerita seorang guru bertanya dalam kelas yang mungkin murid-muridnya adalah murid-murid yang masih remaja, saudara. Dan seorang pak guru ini bertanya kepada murid-muridnya. Kepada salah satu muridnya menunjuknya, kamu Michael. Wah, namanya muridnya Michael, saudara. Apa tujuan hidupmu? Lalu anak muda ini dia berkata, Pak, tujuan hidup saya hanya 4K. Wah, 4K, apa yang 4K? Apa itu nak 4K itu? Tujuan hidup saya yang pertama, Kak. Yang pertama, setelah saya sekolah ini saya mau kuliah, bagus. Wah, cita-cita harus setinggi langit, bagus. Engkau harus belajar terus. Kak, yang kedua apa nak? Ya Kak, yang kedua adalah setelah kuliah saya mau kerja. Ya benar. Karena dengan kuliah, setelah kuliah ya harus bekerja nak, benar. Dan yang ketiga Kak, ketiga apa Kak? Nah, yang ketiga yaitu saya mau kaya. Wah,
Cita-cita anak ini luar biasa, mau jadi orang kaya, saudara. Dan yang keempat dikatakan keempat adalah kawin. Wah, haleluya. Berkeluarga. Puji Tuhan, itu kebanyakan cita-cita dari orang biasa pada umumnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Tetapi guru ini berkata, tidak cukup cuma 4K. Anakku, tetapi ada K yang kelima, yaitu kematian. Engkau harus siap ketika engkau menghadapi kematian. Saudara dan saya harus siap ketika engkau menghadapi kematian. Amin, saudara. Pesan dari alam kekekalan mengenai Lazarus dan orang kaya ini yang pertama, surga dan neraka adalah nyata. Surga dan neraka adalah nyata. Dan pastikan Anda memiliki kepastian keselamatan dalam Kristus Yesus. Karena dialah juru selamat. Haleluya. Pesan yang kedua dalam ayat 19 sampai 21 firman Allah berkata, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan mencilat boroknya. Kita melihat ini, apakah artinya, Pak Pendeta, apakah artinya bahwa orang kaya pasti masuk neraka dan orang miskin pasti masuk surga? Kalau gitu pada sukacita semua orang, saudara, orang-orang yang berkekurangan. Dan sangat bersedih setiap orang yang kaya. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan, firman Allah mau mengajarkan kepada saudara dan saya, ternyata kata miskin dalam bahasa aslinya dituliskan ada dua, saudara. Yang pertama dituliskan bahasa Yunaninya adalah penes. Apa sih penes ini? Penes ini artinya orang yang begitu miskin sehingga ia mendapatkan roti atau makanannya melalui kerja setiap hari. Jadi orang ini setiap hari pagi kerja, pulang setelah kerja dia dapat upah, upahnya itu untuk membeli makanan cukuplah untuk hari itu. Itulah artinya sebagai orang penes. Kalau saudara merasa dirimu banyak duit tetapi duitmu habis setiap saat, saudara adalah orang yang miskin, saudara. Menurut perkataan ini orang Yunani, saudara. Dapat duit, duitnya gede, tapi duitnya habis. Nah, saudara bisa dikatakan mungkin miskin, saudara ya. Dan juga kata miskin yang kedua adalah petocos. Tocos, bukan tauco, saudara, tocos. Orang yang sama sekali tidak mempunyai apapun. Saudara ingat ada seorang janda miskin yang datang ke rumah Tuhan dan Tuhan berkata dialah yang memberi lebih daripada yang lain, saudara. Dia memberikan janda miskin ini dikatakan di kata yang pertama, kalimat pertama kata perkenan menggunakan kata penes. Karena dia masih punya 2 peser untuk diberikan di rumah Tuhan. Kemudian kata ini diganti pada kalimat berikutnya bukan sebagai janda miskin, bukan sebagai penes, tetapi sebagai tocos. Artinya setelah dia menyerahkan 2 keping uangnya itu dia tidak punya lagi, saudara. Dan Tuhan menggambarkan inilah orang yang begitu luar biasa. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan dari firman Allah yang kita baca ini. Lazarus dia menanti-nantikan orang kaya itu. Dia jatuhkan remah-remah rotinya, saudara. Saudara tahukah saudara pada zaman dahulu itu. Saya baca dari satu artikel, ternyata zaman dulu itu nggak ada makan itu ada sendok nggak ada, saudara. Nggak ada sendok, nggak ada garpu. Jadi ketika makan itu dia ngambil, saudara, dia bersihkan tangannya itu dengan roti orang kaya khususnya, saudara.
Orang kaya ini ambil roti itu untuk ngelap tangan dan dibuang, saudara. Inilah kita dapat mengerti mengapa Lazarus dia mau menunggu remah-remah roti. Jadi dia menerima hanya bagian ketika orang kaya itu membersihkan tangannya dan melemparkan roti itu dan berurutan dengan anjing-anjing, saudara. Dan firman Allah mengatakan anjing-anjing itu menjilati borok-boroknya, saudara. Kemudian orang ini mati. Apa artinya saudara terkasih dalam Tuhan? Firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita dalam Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lazarus adalah orang yang tidak memiliki apa-apa dan dia berharap penuh kepada Tuhan. Dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Hendaklah saudara dan saya berharap kepada Tuhan. Bukan kepada manusia seperti yang dituliskan Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang yang merasa dirinya hebat tidak akan hatinya dekat pada Tuhan, saudara. Hanya orang yang tidak bisa apa-apa dan dia berkata, Tuhan saya tidak bisa apa-apa, Tuhan tolong saya. Itulah orang yang hatinya dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau mengajarkan kepada saudara dan saya, janganlah engkau mengandalkan manusia. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu. Jangan engkau mengandalkan kehebatanmu. Saudara terkasih dalam Tuhan. Knowing God will, mengetahui kehendak Allah. Yaitu dalam firman Tuhan kita bisa tahu kehendak Allah ini. And doing, dan lakukan kehendak Allah. Orang yang dekat dengan Tuhan akan tahu kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah. Orang yang tidak mengandalkan manusia akan mengandalkan Tuhan. Saudara, sekalipun engkau diberkati Tuhan, andalkanlah Tuhan dalam hidupmu. Andalkanlah Dia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada sebuah kesaksian yang luar biasa hari yang lalu. Saya mendengar sebuah kesaksian dari acara Zoom. Nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Dari seorang ibu bernama Eva Surati. Dia menceritakan kisah hidupnya, saudara. Pada tahun 2017, suaminya ada seorang polisi. Dan pada waktu itu, hidup sangat berkecukupan. Anaknya yang paling besar, kalau saya tidak salah ingat, umur sekitar 9 tahun. Lalu apa yang terjadi, saudara terkasih dalam Tuhan? Tiba-tiba dalam telepon, ada telepon ke rumahnya dan berkata, Bapak akan pulang sekarang. Suaminya akan pulang sekarang. Lalu dia katakan, jangan, ini belum waktunya pulang. Dia tidak tahu apa artinya, saudara itu. Kemudian tidak beberapa lama kemudian, 1 jam kemudian, terdengarlah suara sirena ambulans. Dan rombongan para polisi datang. Dan mengatakan suaminya meninggal dalam tugas. Suaminya waktu itu sedang menggerebek sebuah diskotik. Dan diskotiknya itu banyak dengan narkoba. Lalu apa yang terjadi? Terjadi kejar-kejaran hingga katanya ke daerah sampai Duku Atas, daerah Sudirman. Dan di sana karena kejar-kejaran ditubruk oleh truk dan langsung suaminya mati di tempat. Betapa sedihnya istrinya. Anaknya kemudian beberapa tahun kemudian masuk sekolah kepolisian, saudara. Dan tahun 2017 yang lalu, anaknya mengatakan, Ma, saya naik jabatan.
Dipromosikan kedudukannya lebih tinggi lagi. Mamanya bertanya kepada atasannya karena atasannya adalah teman dari papanya dulu. Bertanya kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana dengan anak saya, bagaimana dengan anak saya. Wah, anak ibu mah lain sama bapaknya. Ibaratnya lebih tanda kutip bersih. Wah. Dia begitu bangga, dia begitu bahagia. Tetapi apa yang terjadi? Datang juga ambulans ke rumahnya dan anaknya meninggal. Lalu dia berkata, sekalipun orang yang saya kasih meninggal, saya tetap berjuang, tetap menghidupkan. Ketika suaminya meninggal, dia tetap berjuang, dia merasa bisa, dia merasa hebat. Dia mengatakan di situ, saya mengajar aerobik segala macam di tempat-tempat kantor kepolisian, kantor kejaksaan, kemanapun dia pergi. Satu hari bisa ngajar 4 tempat dikatakan. Kemana-mana uangnya berkecukupan, dihormati, dihargai. Tapi 2 tahun kemudian, 2019, dia merasakan badannya tidak enak. Lalu dia datang ke rumah sakit. Rumah sakit katakan ini nggak apa-apa, biasa saja. Karena tidak enak, dia merasa tidak enak badannya dan ada bencolan-bencolan kecil. Lalu anaknya berkata, ada 2 anaknya lagi yang masih hidup dan berkata, mama periksa. Rumah sakit Polri. Semuanya beres. Ternyata diperiksa. Dan dikatakan ibu harus saat itu juga harus dioperasi ibu. Ada 10 benjolan-benjolan seperti bakso mulai dibuang dari tubuhnya. Lalu dikatakan juga dadanya harus dibuang karena ada kanker payudara. Saudara. Hatinya begitu hancur. Dan dia berkata sepertinya Tuhan, bagaimana Tuhan? Engkau begitu tidak baik dalam hidup saya. Sebelumnya dia adalah orang yang melayani Tuhan bersama dengan suaminya, saudara. Di gereja dia melayani sebagai asyar penyambut tamu. Dia juga rajin belajar baca firman Tuhan. Tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Dia katakan, saya merasa tidak mengerti bagaimana saya mengerti firman Tuhan. Lalu pada saat itu juga hatinya benar-benar hancur dan berkata, Tuhan aku serahkan, aku tidak mau berharap pada diriku sendiri, berpegang pada kemampuanku, kehebatanku. Tetapi aku mau berserah kepada Tuhan. Saudara, Tuhan pulihkan hidupnya. Ya semua kansernya boleh pulih saudara. Tuhan gantikan dengan teman-teman seiman, dengan orang-orang gereja yang menghibur dia senantiasa bersama hidup dalam Tuhan. Senantiasa. Jangan mengandalkan kekuatan saudara dan saya. Amin saudara. Andalkanlah Tuhan. Dan pesan yang terakhir yang ketiga dalam ayat 25 sampai 26. Firman Allah berkata, tetapi Abraham berkata, anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu dan ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Yang ketiga saudara. Once in a lifetime. Satu dalam kehidupanmu. Artinya there's no second chance. Artinya tidak ada namanya kesempatan kedua saudara. Dalam kehidupan ini, dalam waktu kehidupan ini, tidak ada kesempatan kedua. Bagi orang kaya itu tidak mungkin untuk masuk ke dalam surga, ke pangkuan Abraham. Ada jurang yang memisahkan mereka. Artinya apa saudara? Tidak ada prayer for the dead, tidak ada waktunya, tidak ada harus, tidak ada engkau berdoa untuk orang mati. There is no preaching gospel to the dead spirit. Tidak ada mengenai memberitakan Injil kepada orang mati, saudara.
Mungkin di kepercayaan lain bisa ada, tetapi dalam kekristenan nyata bahwa kehidupan tidak dapat lagi ada kesempatan setelah engkau mengalami apanya namanya kematian. Saudara terkasih dalam Tuhan. Mungkin kalau ada kepercayaan lain mendoakan orang-orang yang sudah mati, itu kepercayaan orang lain. Tetapi dalam Kristenan tidak ada. Tidak ada lagi kesempatan, saudara. Mengapa, saudara? Karena Lukas ayat 16 ayat 29-31 mengatakan, api Abraham ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Artinya bahwa ada firman Allah yang dia beritakan. Sekarang dengan perkembangan zaman melalui handphone, engkau dan saya dapat mendengarkan firman Allah dalam Facebook, dalam YouTube seperti yang kita alami saat ini. Dalam pesan-pesan WhatsApp, firman-firman Allah dibagikan. Sebab orang itu tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat, kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa, yaitu artinya firman Allah. Dan para nabi mereka tidak juga akan diyakinkan, tidak mau diyakinkan sekalipun orang yang bangkit dari antara orang mati. Ingatlah bahwa tidak ada kesempatan kedua. Maka Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara terkasih dalam Tuhan. There's no second chance dalam kehidupan. Pergunakanlah dengan baik. Kita memperpanjang firman Allah pada pagi hari ini. Firman Allah judulnya pesan dari alam kekekalan. Bukan pesan dari dalam kubur, saudara. Tapi dari alam kekekalan. Yang Tuhan Yesus katakan mengenai Lazarus dan orang kaya. Surga dan neraka adalah nyata. Yang kedua, tidak mengandalkan manusia. Yang ketiga, tidak ada kesempatan kedua. Kalau engkau diberkati Tuhan, engkau tahu firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Berbagilah dengan orang yang membutuhkan. Karena firman Allah berkata, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Sebab ngengat karat tidak dapat merusaknya, pencuri tidak dapat mencurinya. Mari kita pejamkan mata, kita bersyukur atas firman Allah ini. Haleluya, haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini Engkau mengingatkan kami suatu peristiwa ketika Engkau hadir dalam dunia. Engkau mengingatkan akan peristiwa mengenai Lazarus dan orang kaya. Dan pagi hari ini kami belajar dari peristiwa yang Engkau ceritakan kepada para murid-Mu dan para orang-orang yang mendengarkan pada waktu itu. Juga kaum Farisi yang ada di tengah-tengah engkau dan berkata bahwa sungguh-sungguhnya adalah surga dan neraka adalah nyata. Iman Kristen mengatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam nama lain selain dalam nama Dia, itu Kristus Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama selain dalam nama Dia yang olehnya kita dapat memperoleh keselamatan. Apabila engkau mendengarkan firman Allah pagi hari dan engkau belum pernah sekalipun mengundang Yesus masuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidupmu. Dan berkata, aku orang berdosa, aku tuh butuh engkau Juru Selamat. Orang yang berdosa tidak mungkin datang kepada Allah yang kudus, yang suci. Selain daripada yang suci datang kepada Dia. Untuk menyelamatkan. Dimanapun engkau berada. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan aku orang berdosa, aku butuh engkau. Yesus Kristus masuklah menjadi Tuhan satu-satunya Juru Selamat dalam hidupku. Perkatakanlah dengan mulutmu. Sebab firman Allah berkata, dengan lidah orang mengaku, percaya diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman. Juga kami belajar untuk tidak mengandalkan manusia, tidak mengandalkan kekayaan kami, tidak mengandalkan kemampuan kami.
Tapi kami belajar untuk menjadi orang-orang yang mengandalkan Engkau. Dan kami belajar pada pagi hari ini bahwa kehidupan tidak ada kesempatan kedua setelah masuk apa yang namanya kematian. Tidak ada orang yang dapat mendoakan kami ketika kami sudah mati lalu berubah kami dari neraka menjadi masuk surga. Sebab firman yang kami baca jelas. Tidak ada yang namanya penginjilan roh-roh orang mati. Dan firman mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Roh Kudus pimpin langkah kami dalam hidup ini yang adalah hari-hari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengingatkan kami. Firman Allah pada pagi hari ini. Kau berkati setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman-Mu ini Tuhan. Hidup kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Hidup kami senantiasa hidup di dalam firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.